Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah pulau C. Minum air putih cukup. Ayo pelan. Saudara, tak seberapa jauh dari ibu kota, seorang anak berusia 12 tahun hilang misterius dan ditemukan tewas mengenaskan tak jauh dari rumahnya. Lenyap kedua mata dan sejumlah organ penting di tubuhnya. Lebih dari sepekan polisi melakukan penyelidikan, belum menemukan titik terang. Saudara, adakah ini merupakan jual beli organ tubuh anak yang selama ini sering diisukan dan akhirnya dikabarkan sebagai berita bohong alias hoax? Saya, Aiman Wicaksono, mendatangi lokasi tempat kejadian perkara untuk melihat detil demi detil kejadian, menguak fakta yang ada di sana. Saudara, ikuti saya dalam Anak Hilang, Organ Lenyap. Saya akan konfirmasi Bapak, betulkah hal itu? Pertama, ada sayatan, yang kedua, ada organ penting yang hilang. Dari hasil otopsi, memang ada organ-organ yang hilang, terutama bagian perut. Saya ingin menuju ke lokasi tempat kejadian perkara, namun karena tidak bisa digunakan mobil, maka saya menggunakan motor bersama teman-teman dari kepolisian Polsek Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat. Saya akan menumpang dengan mereka. Izin ya, Bang ya. Hanya ini yang robek. Cuma ini yang robek. Dari bagian ginjal sini ya. Iya. Bagian ginjal sampai ke atas. Ke atas. Ke pangkal lengan ini. Iya. Boleh Anda tunjukkan di mana tempat kejadian perkara pertama kali Anda menemukan itu? Boleh. Itu bahwa ada peristiwa yang serupa di luar negeri, Nepal ke India, dan kejadiannya sama. Hampir sama Dari samping juga, dan bentuknya bentuknya seperti itu. dan bagian-bagian yang hilang. Kalau itu terjadi perdagangan manusia untuk penjualan organ tubuh, itu pasti adalah kalangan profesional. Tragis, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun ditemukan tewas mengenaskan, tak jauh dari rumahnya. Adalah Nujur Mudin yang sering dipanggil dengan Godek, asal Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ia tewas dengan sejumlah organ penting dalam tubuhnya lenyap. Bahkan korban ditemukan tanpa kedua mata. Tidak hanya itu, sejumlah organ dalam vital, yakni ginjal dan hati, juga hilang. Polisi menyatakan ada sayatan di tubuh korban, hingga kemungkinan korban dimangsa binatang buas terbantahkan. Ia dibunuh. Jelas, ini bukan peristiwa pembunuhan biasa. Namun kejadiannya seakan luput dari pantauan media massa. Pada saat yang sama, perhatian publik tengah tercurah pada sejumlah bencana alam dan riuh rendah politik. Mulai dari bencana longsor di Sukabumi, tsunami Selat Sunda akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, hingga gaduh politik jelang pemilu serentak 2019. Apa yang terjadi dengannya?
Sebelum ditemukan tewas, korban pergi dari rumah sejak pukul 6 pagi pada 24 Desember 2018 lalu. Namun ia tak kunjung pulang ke rumah hingga malam hari. 12 jam menghilang atas perintah sang ibu, kakak tiri korban sempat mencari keberadaan korban hingga malam. Namun tak ada hasil yang ia dapat. Korban memang memiliki saudara tiri. Ia merupakan anak kandung sang ibu yang menikah dengan warga Malaysia keturunan Pakistan saat ibunya bekerja menjadi TKI di Malaysia. Kini ayahnya yang keturunan Pakistan dikabarkan telah meninggal dan ibu korban menikah kembali dengan warga di sekitar kampungnya. Pencarian pun dilanjutkan. Sore keesokan hari bersama sang paman, kakak tirinya kembali mencari korban. Hingga akhirnya setelah 36 jam menghilang, korban ditemukan sudah tak bernyawa di salah satu petak sawah sekitar pukul 6 sore. Lokasi penemuan jasad korban pun ternyata hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Lokasi ini pun sempat dilalui sebelumnya oleh kakak dan pamannya. Hingga muncul dugaan kuat, korban dieksekusi di lokasi lain dan jasadnya kembali ditempatkan di dekat rumahnya. Dengan pencurian organ tubuh anak. Pada Juli 2007, seorang anak laki-laki ditemukan. Apakah kasus ini terkait dengan perdagangan organ tubuh manusia? Saya menelusuri tiap jengkal kasusnya. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.